Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini merupakan hari yang terakhir kita di bulan Ramadan 1443 Hijriah, yang kepastiannya nanti akan kita tunggu sidang isbat dari pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia lebih kurang jam 6 atau jam 7 malam nanti, sehingga untuk memastikan kita besoknya hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun kita melihat beberapa media, baik itu di Saudi Arabia, baik itu di tanah air dan di negara tetangga kita, kemungkinan besar memang jatuhnya 1 Syawal itu pada besok hari Senin. Maka dari itu hampir dikatakan hari ini adalah merupakan hari terakhir untuk kita berpuasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Tujuan dari puasa itu adalah takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang selalu kita sampaikan definisinya adalah bimtisalil awamiri wattinabun nawahi sirran wa alaniyah. Menjunjung perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, baik itu sembunyi ataupun secara terang-terangan. Maka dari itu, mudah-mudahan kita dengan melaksanakan puasa sebulan penuh ini, kita semuanya tertempa menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita sampaikan kembali definisi takwa secara sederhana. Orang-orang yang bertakwa itu tidak rakus kepada yang halal, apalagi yang haram. Maka ini terbentuk dalam diri kita, maka kita akan berpribadi yang beribadah kepada Allah, berpribadi yang selalu berbuat kebaik kepada manusia, dan tujuan dari itu adalah khairun nas ayyam fa'ulin nas. Manusia yang baik itu adalah bermanfaat kepada orang lain, bukan saja kepada diri kita, tetapi kita bermanfaat kepada orang lain. Maka dengan sebulan penuh kemarin kita melaksanakan amaliyah Ramadan, mulai dari sholat tarawih, kemudian sholat witir, membaca Al-Quran, berimpak dan bersedekah, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, itu di masjid ini semuanya kita lakukan. Alhamdulillah. Itu di masjid ini semua kita lakukan.
Sehingga target-target yang dibikin pengurus itu malah melebihi ya Pak RT ya, melebihi dari target-target infak yang kita inginkan. Artinya apa? Lihat kita mengisi malam-malam Ramadan sangat luar biasa, sehingga terbentuklah kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, maka dari ujung ayat Al-Baqarah 185 itu dijelaskan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Apabila kamu selesai melaksanakan ibadah puasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka hendaklah kamu bertakbir sebanyak-banyaknya. Maka begitu nanti sudah diputuskan bahwa jatuhnya Ramadan Syawal itu nanti katakanlah pada hari Senin sudah diumumkan, maka anjuran yang selanjutnya kita adalah banyak-banyak bertakbir. Bertakbir yang pertama dalam hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala karena bentuk syukur kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dapat melaksanakan ibadah puasa. Maka dari itu dalam bertakbir ini nanti batas-batas waktunya telah ditentukan, sehingga pada waktu Idul Fitri itu mulai nanti tenggelamnya matahari sampai nanti sebelumnya khatib naik mimbar. Hanya itu aja waktunya. Tidak ada lebih dari itu. Dalam artian takbir yang dikumandangkan secara ramai-ramai dan secara berjamaah. Maka dari itu nanti kita penuhi masjid. Kita ramaikan masjid. Bertakbir kita di rumah, bertakbir kita di jalan, bertakbir kita di masjid. Untuk apa? Mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu tauhid yang kita pelajari bahwa kita ini kecil, Allah itu maha besar, Allah itu maha mulia, sehingga keagungan dan kemuliaan Allah itu kita ungkapkan dengan ucapan takbir. Itulah nanti kita kumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita tahu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak tempat yang mustajabnya doa, dan juga ada waktu yang mustajabnya doa. Umpamanya kalau tempat yang mustajabnya doa itu adalah tempat-tempat yang diinjak dan dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tempat makbulnya doa. Di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan tempat-tempat lain yang dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tempat-tempat makbulnya doa. Tetapi ada waktu-waktu makbulnya doa. Waktu makbulnya doa itu yang sering kita jumpai adalah antara azan dan iqamat setiap harinya. Umpamanya seperti sekarang, setelah azan tadi kita sholat sunat, kemudian menunggu iqamat nanti, ini adalah waktu-waktunya yang terbaik untuk berdoa. Yang kedua, waktu yang makbulnya berdoa itu adalah Lailah Aidain, 2 malam hari raya. Malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Jadi nanti malam itu banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pada saat malam itu adalah malam yang diintai, malam yang makbulnya doa. Kemudian ujung ayat tadi disampaikan, surah Al-Baqarah 85 ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, inni qarib, katakan bahwa aku itu dekat. Kita ini dekat dengan Allah.
Ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan aku kabulkan permintaan mereka apabila mereka mau minta. Syaratnya kita mau minta. Begitu juga memang kita kepada manusia. Tak mungkin orang tahu isi hati kita. Tapi kalau kita minta, insyaAllah Allah kabulkan. Maka begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan aku perkenankan permintaan kamu apabila kamu meminta. Maka nanti malam adalah malam salah satu malam yang mustajabah, di mana malam hari raya, di situ makbulnya doa kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana lagi posisi yang terbaik berdoa itu? Terbaik berdoa itu adalah setelah kita melaksanakan solat. Apakah itu solat wajib, apakah itu solat sunat, pada saat-saat seperti itu maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang terbaik, Allah kuatkan iman kita, kemudian Allah kuatkan kita melaksanakan amal ibadah, Allah berkahi umur kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan Allah berikan umur kita sampai kita nanti dapat melaksanakan puasa tahun depan 1444 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kita tambahkan tentang informasi bahwa Masjid Paripurna Darul Aman di sini kita akan melaksanakan salat Idul Fitri. Maka tempat ini kita tunjuk dan kita pilih melalui kesepakatan dari pengurus masjid, dari RT dan RW yang di sekitar kita. Maka kita laksanakan salat di tempat ini. Kita nanti insya Allah sudah kita umumkan ya Pak RW ya. Salat kita laksanakan paling akhir jam 7 lewat 15 menit. Jam 7 lewat 15 menit itu nanti kita sudah melaksanakan salat di sini. Khatibnya sudah kita pilih khatib yang terbaik. Imamnya sudah kita pilih imam Masjid Paripurna, imam yang terbaik. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama. Maka dari itu untuk persiapan kita himbau kepada kita semua bagi yang sempat nanti ba'da solat asar, kita lihat-lihatlah masjid ini, terutama kita memasang tali saf, sehingga nanti jika jamaah kita yang datangnya terlambat tidak bisa masuk ke dalam masjid, mereka itu bisa nanti di luar untuk ikut melaksanakan solat Idul Fitri. Dan bagi kita yang rumahnya dekat, dihimbau agar datangnya jalan kaki saja, tidak membawa kendaraan. Dan bagi kendaraan roda 2 itu kita tempatkan di salah satu rumah, ada yang pagarnya di depan masjid kita ini, nanti ditumpuk di sana saja sehingga dalam keadaan aman. Kemudian bagi kendaraan roda 4 itu tidak dibenarkan masuk ke dalam, karena wilayah halaman kita ini kita gunakan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, kemudian juga kita sampaikan bahwa setengah dari masjid kita ini nanti biasanya kita tempatkan ibu-ibu di belakang. Dari tiang masjid ini ke belakang kita tempatkan nanti ibu-ibu, dan jika nanti bapak-bapak sudah penuh bagian dalam ini, dan kita arahkan dia ke masjid kita di bagian atas lantai 2. Sehingga nanti harapan kita memang dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dalam keadaan tertib. Dan kita sudah menyiapkan masker, sebagaimana kita tahu bahwa masjid kita ini salah satunya masjid yang terdisiplin. Ya, karena saya 30 malam ini berkeliling semua masjid, ya, tidak sedisiplin masjid kita yang memakai masker. Masjid kita ini salah satunya masjid yang terbaik menurut saya. Saya pergi ke Masjid Ar-Rahman, saya pergi ke masjid umpamanya Al-Falah, tidak terdisiplin, paling disiplin memakai masker adalah masjid kita. Kenapa demikian? Pertama adalah kerjasama kita dengan RT, dengan RW, kemudian dengan pengurus masjid, dan ditambah ada donatur yang terus-menerus mengasihkan masker. Berapapun kurang, berapapun perlu, tinggal disampaikan, dia datangkan ke masjid kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, harapan kita nanti
dalam pelaksanaan itu tetap kita menjaga protokol kesehatan, terutama kita memakai masker. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, dan juga nanti kami juga mengharapkan, karena masjid kita adalah masjid yang masih polos ya, dalam artian banyak orang masuk ke masjid ini mengatakan bahwa masjid kita ini masjid baru, seperti belum disentuh dengan estetika, katakanlah ornamen-ornamen. Maka dari itu memang tahun ini akan kita usahakan akan mendesain ulang dalam bentuk ornamen yang terbaik, sehingga nanti masjid kita ini dapat dilihat umpamanya ada warna sehingga nanti kita masuk memberikan kesan, baik itu di depan, di samping, tiang, dan ada relief yang tercantik. Ya, ini akan kita buat, sehingga kemarin sudah kita adakan lelang. Memang target sangat-sangat memuaskan, melebihi dari ekspektasi yang kita inginkan. Tapi pada besoknya, waktu sholat Idul Adha itu, kami juga meminta agar kita membawa impak yang terbaik dari rumah. Agar membawa impak yang terbaik dari rumah, minimal ya kalau kita targetkan impak yang terbaik dari rumah itu minimal per orang membawa Rp20.000. Kita impakkan, inilah tabungan kita. Di mana kita tahu bahwa harta ini adalah titipan, salah satunya harta itulah untuk yang impak itulah untuk membantu kita. Sehingga ada pantun yang selalu saya hafal-hafal, kain basahan dibawa mandi, setelah mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta yang tinggal hanya untuk dibagi-bagi orang. Dalam artian bahwa kalau ada uang kita di rumah, besok pada hari Idul Fitri itu kami himbau kepada kita semua, sisihkanlah yang terbaik, sehingga masjid kita ini nanti masjid-masjid yang betul-betul paripurna. Alhamdulillah ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru sejak tanggal bulan Mei 2016, masjid kita ini sudah ditetapkan, di-SK-kan menjadi masjid paripurna Kelurahan Sidomulyo Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan yang terpenting lagi bagi kita untuk senantiasa bermaaf-maafan, di mana kita tahu bahwa kita sudah bersih dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebanyak aktivitas di bulan Ramadan, puasa dan beribadah, tapi itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti yang terakhir intinya adalah minal aidin wal faizin. Kita mohon maaf lahir batin. Mungkin ucapan kita, mungkin perbuatan kita, mungkin tingkah laku kita, sehingga nanti apabila ini sudah kita jalin, maka inilah dijelaskan dalam Al-Quran, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Maka manusia itu pasti merugi kecuali dia menjalin hubungan dengan baik dengan Allah, menjalin hubungan baik dengan manusia. Apabila kita baik dengan Allah, maka bila kita baik dengan manusia, inilah selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan berikan kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan dihindarkan kami dan kita dari api neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.